bab sebelumnya, kita telah mempelajari materi mengenai lingkaran. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai polinomial atau suku banyak. Polinomial atau suku banyak merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Perhatikan bentuk aljabar yang akan saya tulis di samping. Bentuk aljabar tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat satu variabel yaitu X. Pangkat tertinggi variabelnya adalah 3, mempunyai 4 suku yaitu 2x akar 3, 6x akar 2, 12x, dan 8. Koefisien x pangkat 3 adalah 2, koefisien x pangkat 2 adalah 6, dan koefisien x adalah 12. Suku tetap atau suku konstan yaitu 8. Nilai polinomial dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara substitusi dan cara yang kedua menggunakan skema Horner. Dengan cara substitusi, kita dapat mengganti X dengan K. Contoh soal, X4 min 2X pangkat 3 min 9X pangkat 2 plus 5X plus 3 untuk X4. Di sini rumusnya fx. Jadi x-nya kita ganti dengan 4. Setiap variabel x kita ganti dengan 4. Kita kalikan 4 pangkat 2 hasilnya 256. 2 kali 4 4 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 128. 4 pangkat 2 dikali 9 hasilnya 144. Dan 5 kali 4 20 dan ditambah 3 hasilnya yaitu 7. Contoh soal untuk skema Horner yaitu x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5x plus 3 untuk x sama dengan 4. Kita tulis koefisien dari variabel x nya itu ada 1, min 2, min 9, 5, dan 3. Di sini satunya kita bawa ke bawah dulu, taruh di bawah. Jadi 1 dikali 4 yaitu 4, 4 ditambah min 2 itu 2, 2 dikali 4 yaitu 8, 8 ditambah min 9 itu min 1, min 1 dikali 4 yaitu min 4, min 4 ditambah 5 yaitu 1, 1 dikali 4 yaitu 4, 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi hasil F4 nya itu adalah 7. Penjumlahan. Untuk rumus penjumlahan dapat digunakan P dalam kurung plus X tambah Q dalam kurung plus X. Contoh, diketahui P dalam kurung plus X sama dengan 5 kali pangkat 2 min 2X plus 2. Q plus X sama dengan 4X min 3. Maka tentukan Px tambah Qx. Jawaban Px tambah Qx sama dengan 5X pangkat 2 min 2X tambah 2 tambah 4x min 3 sama dengan 5x pangkat 2 min 2x tambah 4x tambah 2 min 3 sama dengan 5x pangkat 2 tambah 2x min 1. Pengurangan. Untuk rumus pengurangan Px min Qx. Contoh, jika diketahui Px sama dengan 5x pangkat 2 min 2x tambah 2, Qx sama dengan 4x min 3, maka tentukan Px min Qx. Jawaban Px tambah Qx sama dengan 5x pangkat 2 min 2x tambah 2 min 4x min 3. 5x pangkat 2 min 2x tambah 2 min 4x tambah 3 sama dengan 5x pangkat 2 min x min 4, 4x tambah 2 tambah 3 sama dengan 5x pangkat 2 min 6x tambah 5. Perkalian. Untuk perkalian maka Px kali Qx. Contoh, jika diketahui Px sama dengan 5x pangkat 2 min 2x plus 2, Qx sama dengan 4x min 3, maka tentukan Px kali Qx. Jawaban Px kali Qx sama dengan dalam kurung 5x pangkat 2 min 2x plus 2
kali 4x min 3 sama dengan 5x pangkat 2 dalam kurung 4x min 3 min 2x dalam kurung 4x min 3 tambah 2 dalam kurung 4x min 3 sama dengan 20x pangkat 3 min 15x pangkat 2 min 2x pangkat 2 tambah 6x tambah 8x min 6 sama dengan 20x pangkat 3 sama dengan 23x pangkat 2 tambah 14x min 6. Pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu susun dan skema Horner. Dengan cara susun, contohnya, tentukan hasil pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5 ditambah 1 oleh pembaginya, yaitu x tambah 3. Di sini, kita akan gunakan secara susun biasa, dan di sebelah kiri itu pembaginya, di sebelah kanannya itu 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang x ditambah 1. Masing-masing angka depan itu akan dibagi 2x pangkat 3 dibagi dengan x menghasilkan 2x pangkat 2. Nah, hasil dari itu yaitu 2x pangkat 2 itu akan dikalikan dengan x dan juga dikalikan dengan 3 dan menghasilkan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu habis. Lalu 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 itu yaitu x pangkat 2. Jadi min 5x ditambah 1 itu turun. Lalu caranya seperti tadi, x pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya akan dikali dengan x dan plus 3, menghasilkan x pangkat 2 ditambah 3. X pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu habis, min 5x dikurang plus 3x itu min 8x, plus 1-nya itu otomatis turun. Nah, min 8x itu dibagi dengan x dan menghasilkan min 8. Min 8 itu dikali dengan x, menghasilkan min 8x. Nah, jadi min 8 dikali dengan 3 itu min 24. Jadi min 8x dikurang min 8x itu habis, plus 1 dikurang min 24 itu 25. 25 itu sendiri adalah sisa. Dari pembagian tersebut dapat ditulis 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 sama dengan x ditambah 3 itu pembaginya, 2x pangkat 2 ditambah x min 8 itu hasil baginya, dan 25 itu sisa. Jadi bentuk umum pembagiannya adalah fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Skema Horner. Pembagian polinomial oleh x tambah k. Di sini kita langsung ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5 ditambah 1 oleh x tambah 3. Kita akan tentukan k-nya terlebih dahulu. Di sini rumus k yaitu x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 3. Jadi kita akan buat dengan bagan Horner seperti yang di atas. Kita akan memasukkan koefisien tetap x, x pangkat 2, dan x pangkat 3. Di sini koefisien tetapnya adalah 1, x-nya itu adalah min 5, x pangkat 2-nya itu adalah 7, dan x pangkat 3-nya itu adalah 2. Nah, 2 itu sendiri akan turun ke bawah menjadi 2, maka 2 itu akan dikali min 3. Setelah itu, jika 2 dikali min 3 itu adalah min 6, jadi 7 ditambah min 6 itu adalah 1. Maka 1 itu akan dikali lagi dengan min 3, akan menghasilkan min 3. Jadi min 5 ditambah min 3 itu adalah min 8. Nah, min 8 di sini akan dikali lagi dengan min 3, akan menghasilkan 24. Jadi 1 ditambah 24 itu adalah 25, dan itu 25 itu adalah sisa hasil pembagi. Lalu 3 angka di sebelah kiri itu disebut koefisien hasil bagi. Pembagian polinomial dengan ax plus b. Di sini kita langsung ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh 2x min 3. Di sini kita harus menentukan k-nya terlebih dahulu. K di sini rumusnya adalah b per a. Jadi k di sini 3/2. Nah, di sini saya akan menerangkan dengan
bagan Horner seperti biasanya. Bagan Horner yang saya maksud yaitu yang ada di samping layar. Sudah dituliskan kita harus menentukan X pangkat 3, X pangkat 2, dan X dan koefisien tetapnya. Jadi di sini kita mendapatkan sisa itu adalah 16. Jadi hasil baginya adalah 2X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 10. Hasil bagi kita bagi dengan A. Di sini A-nya itu adalah 2, maka 2X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 10 dibagi 2 yaitu X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 5. Lanjut, di sini kita akan membahas pembagian polinomial oleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini hasil baginya akan dirumuskan dengan H2X dibagi dengan A. Dan sisa di sini dirumuskan dengan S2X ditambah S1 dikurang S2 dikali K1. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 oleh X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Di sini kita akan mengerjakan dengan skema Horner juga, tapi di sini skema Hornernya ada 2 tahap, yakni K1 dan K2. Jadi K di sini dapat kita peroleh dengan cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran di sini, di mana angka berapa ditambah angka berapa akan menghasilkan min 5 dan angka berapa dengan angka berapa akan menghasilkan plus 6. Di sini kita akan mendapatkan X min 2 dan X dikurang 3. Di sini kita sudah menemukan K1 dan K2, yakni K1 itu adalah 2 dan K2 itu adalah 3. Di sini kita akan menggunakan bagan Horner cara 2 tahap yang seperti kalian lihat di atas. Di sini kita mendapatkan S1-nya itu adalah 21 dan S2-nya itu adalah 91. Maka kita akan menentukan hasil bagi. Hasil bagi akan dirumuskan seperti yang saya bilang tadi, H2X per A. Di sini A-nya itu adalah 1, maka 2X kuadrat ditambah 7X tambah 27 dibagi 1 itu hasilnya 2X pangkat 2 ditambah 7X tambah 27. Jadi di sini kita akan menentukan sisa dengan rumus S2X ditambah S1 dikurang S2 dikali K1. Maka di sini kita akan memasukkan rumusnya. Maka menghasilkan 91X dikurang 161. Teorema sisa dan akar-akar suku banyak. Yang pertama, teorema sisa. Suku banyak fx dibagi x min k atau ax min b atau pembagi berderajat 1, sisanya adalah suatu konstanta atau berderajat 0. Suku banyak fx dibagi ax pangkat 2 ditambah bx dikurang c, sisanya berbentuk bx ditambah q, dengan b dan q suatu bilangan real. Kemudian untuk teorema sisa yang pertama, sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah s sama dengan f dalam kurung min k. Nah, sebagai contoh, tentukan sisa dari pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 11 oleh x plus 4. Nah, di sini sudah diketahui yaitu x-nya sama dengan min 4, maka kita substitusikan semua variabel x dengan min 4. Jadi didapatkan sisa sebagai berikut. Nah, dari sana kita ketahui bahwa sisanya adalah 3. Untuk teorema sisa yang kedua, sisa pembagian polinomial fx oleh ax ditambah b adalah s sama dengan f dalam kurung min b per a. Sebagai contoh, tentukan sisa dari pembagian suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 4 oleh 3x min 2. Nah, dari sini kita ketahui bahwa x-nya adalah 2/3. Lalu, di sini saya menggunakan skema Horner. Dari skema Horner tersebut, dapat dilihat bahwa sisanya adalah min 2.
Nah, untuk teorema sisa yang ketiga, sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dan x min b adalah s sama dengan px ditambah q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb tambah q. Sebagai contoh, di sini tentukan sisa dari pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7 oleh 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Nah, yang pertama kita harus menentukan faktor dari 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Maka di sini diketahui bahwa 2x min 1 dan x min 1. Jadi untuk K yang pertama di sini kita gunakan X sama dengan 1, dan untuk K yang kedua di sini kita gunakan X sama dengan setengah. Jadi di sini saya menggunakan skema Horner dan didapatkan yakni sisa yang pertama yakni 9 dan untuk sisa yang kedua yaitu 5. Nah, maka Px ditambah Q untuk F1 sama dengan P dikali 1 ditambah Q sama dengan 9. Jadinya P ditambah Q sama dengan 9. Kemudian untuk F setengah sama dengan setengah P ditambah Q sama dengan 5. Kemudian kita eliminasikan dua persamaan tersebut, lalu didapatkan hasil yakni P sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan P sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Jadi diperoleh di sini Q sama dengan 7. Maka sisanya yaitu S sama dengan Px ditambah Q sama dengan 5 dalam kurung X min 1 ditambah 9 sama dengan 5X min 5 ditambah 9 yakni sama dengan 5X ditambah 4. Nah, yang kedua, teorema faktor. Apabila Fx suatu suku banyak X min K dengan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Perlu diketahui faktor itu artinya pembagi tanpa sisa. Nah, sebagai contoh, di sini salah satu faktor polinomial x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x min 3 adalah x min 1. Maka tentukan faktor lainnya. Nah, di sini kita perlukan x-nya, di sini x sama dengan 1 dan juga di sini saya menggunakan skema Horner. Maka didapatkan hasil sisanya itu 0. Jadi hasil sisanya harus 0. Maka faktor lainnya di sini kita dapat tulis x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Faktorisasi dari itu adalah x ditambah 2 dan x ditambah 1. Maka faktor lainnya adalah x tambah 2 dan x tambah 1. Nah, yang ketiga, akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial merupakan nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Akar-akar polinomial identik dengan faktor jika akarnya x sama dengan p, maka faktornya adalah x min p. Nah, untuk cara menentukan akar-akar polinomial di sini ada satu contoh, yaitu tentukan akar-akar persamaan dari 3x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka yang pertama kita harus mencari faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi. Nah, variabel pangkat tertinggi di sini yaitu 3. Maka faktor dari 3 yaitu plus minus 1 dan plus minus 3. Kemudian juga faktor dari konstanta. Nah, di sini konstantanya itu yaitu min 2. Maka faktor dari min 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Yang terakhir kita harus menentukan akar-akar yang mungkin. Jadi, untuk menentukan akar-akar yang mungkin, faktor dari konstanta dibagi faktor dari koefisien variabel berpangkat tertinggi. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Itu plus minus 1, plus minus 1/3, plus minus 2, dan plus minus 2/3. Maka kita substitusikan salah satu akar-akar yang mungkin. Di sini saya menggunakan x min 1. Jadi semua x dalam soal kita ganti dengan min 1, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Maka diketahui x min 1 adalah akarnya dan x tambah 1 adalah faktornya. Dengan demikian, kita dapat mencari akar-akar yang lain dengan menggunakan
faktor yang telah kita perdapat. Nah, maka di sini saya menggunakan skema Horner dan dapat dilihat hasilnya di sini 0. Jadi hasil sisanya 0. Jadi untuk persamaan polinomial maka kita dapatkan 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2. Kita faktorkan maka didapat 3x min 1 dan x plus 2. Maka akar-akarnya yaitu x sama dengan min 1, x sama dengan 1/3 dan x sama dengan min 2.